Halo, selamat pagi semuanya. Kayaknya nih kita perlu menyapa teman-teman yang sudah join ini. Pada Arin, selamat pagi Rin. Ini MC kita nih ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain. Ya, kita sambil nunggu yang lain, kita sambil ngobrol-ngobrol dan sapa teman-teman yang emang udah masuk ke room Zoom kita kali ini. Mungkin kita bisa bertanya ke salah satu ya. Ke siapa nih Rin kira-kira nih? Kalau dilihat dari username-nya ya Bang, ini ada Yuni dari Ambon. Wah, jauh juga nih Ambon. Ambon Bang. Iya, mungkin boleh kita sapa ya saudari Yuni ini. Halo, selamat pagi Kak Yuni. Mungkin bisa open mic. Selamat pagi. Mungkin masih persiapan kali ya Rin ya. Mungkin kita ke peserta yang lain. Ke siapa ini kira-kira? Jadi saya lihat dari Samarinda ada Kalusiana. Kalau dari Samarinda agak nanti bisa ya Bang kita sapa yang jauh-jauh dulu nih Bang. Oh yang jauh-jauh ya, silakan. Tapi yang paling jauh Ambon nih Bang. Yang lainnya memang Samarinda. Tadi Kak Balikpapan. Mega itu udah kita sapa ya dari Tarakan. Balikpapan. Oh iya, benar. Ada siapa ini? Kak Hanifah dari Balikpapan. Halo Kak Hanifah. Mungkin masih siap-siap kali Bang. Oh ini dibalas di kolom chat. Iya. Mungkin bisa open mic kali ya kalau misalnya ini. Kak Hanifah mungkin bisa open mic. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa langsung dilanjutkan ini aja, Rin. Mungkin ada peraturan webinar atau ketentuan lain-lain. Dan mungkin nanti kan ada hadiah dan lain-lain itu ya. Itu gimana sih cara buat dapetinnya? Silakan buat MC untuk menjelaskan. Baik, sebelum saya menjelaskan peraturan, ada baiknya kita cek mic dulu ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jika iya, acungkan jempol teman-teman. Baik. Mohon izin untuk Bapak Adi bisa cek mic terlebih dahulu. Tes, suaranya terdengar. Baik, sudah terdengar Komandan. Jadi sebelum saya membacakan peraturan, ada gestur-gestur yang perlu teman-teman ketahui, seperti jika saya bilang halo, teman-teman bisa mengangkat satu tangan seperti ini, lalu goyangkan ya. Oke. Jika saya bilang tepuk tangan, teman-teman bisa mengangkat kedua tangan seperti ini, lalu goyangkan. Jadi nanti jika ada instruksi tepuk tangan, teman-teman bisa melakukan gerakan seperti ini ya. Sambil menunggu peserta lain masuk ruangan Zoom, saya akan membacakan peraturan-peraturan dalam webinar. Mungkin pada teman-teman panitia bisa di-sharekan peraturannya. Tata tertib webinar. 1. Webinar akan dimulai pukul 9 WITA. 2. Room dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. 3. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background. 4. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. 5. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar, kecuali mendapat instruksi untuk menyalakan mikrofon. 6. Peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format sebagai berikut. Nama lengkap, underscore asal, daerah atau instansi atau sekolah. Apabila teman-teman yang terkendala dengan mengaktifkan mikrofon dan kamera, serta penggunaan virtual background, tidak diwajibkan untuk menggunakan virtual background ya teman-teman.
Kemudian kami beritahukan bahwa seluruh peserta dapat mengisi kuesioner sebagai bentuk feedback dari webinar pada link yang tertera di dalam kolom chat dan akan kami sampaikan juga di dalam grup webinar. Kepada teman-teman panitia, mungkin bisa di-share ya untuk kuesioner ke dalam kolom chat. Sebelum kita memasuki acara, mari kita saksikan video dari Bea Cukai. Kepada teman-teman panitia, mungkin bisa diputar videonya. Dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara, kami hadir menjaga, melayani sepenuh jiwa, menorehkan segenap bakti 74 tahun Bea Cukai untuk negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Bapak Adi Pramono. Yang kami hormati seluruh peserta webinar. Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti kegiatan webinar Custom Sprout Counseling. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar Custom Sprout Counseling atau penipuan berkedok bea cukai. Perkenalkan, saya Arin, pegawai Bea Cukai Samarinda, selaku MC, akan memandu jalannya webinar dari awal hingga akhir. Dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala kantor atau yang mewakili. 4. Penyampaian materi. 5. Sesi tanya-jawab. 6. Foto bersama. Dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan duduk dalam posisi siap dan tegap. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah khidmat dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Bea Cukai Samarinda yang akan diwakilkan oleh Bapak Adi Pramono selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Kepada Bapak Adi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat mengikuti acara Custom Fruit Counseling melalui Zoom yang diadakan oleh Kantor Bea Cukai Samarinda. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta webinar hari ini, mungkin semua pernah mendengar adanya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Contohnya dijual handphone ataupun jet-jet bekas tangkapan bea cukai dan lain-lain. Itu mungkin yang sering kita dengar selama ini di medsos ataupun di iklan-iklan itu.
Dan tujuan kami mengadakan custom fruit counseling pada hari ini adalah mengedukasi Bapak-bapak, Ibu-ibu ataupun adik-adik peserta webinar hari ini agar gimana sih atau bagaimana sih mengantisipasi hal-hal seperti itu. Harapan kami ke depan bahwa penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai itu sudah bisa diminimalisir ataupun diketahui oleh masyarakat luas bahwa itu ini hanya penipuan belaka. Nanti Mas Iza akan memaparkan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Besar harapan kami bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu ataupun adik-adik peserta webinar diklat ini dapat aktif menanyakan sedetail mungkin seperti apa sih ciri-cirinya atau bagaimana sih kami harus menghadapi hal ini. Akan sering itu penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Demikian aja kata sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengikuti acara ini. Terima kasih Bapak Adi atas sambutan yang luar biasa. Di era modern ini, kita sebagai generasi muda harus bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu yang sedang terkenal di kalangan kita yaitu belanja melalui aplikasi online. Teman-teman pasti di sini sudah tidak asing dengan membeli barang melalui aplikasi online seperti keranjang orange, hijau, biru, dan masih banyak lagi. Kita sebagai pembeli pasti memiliki pengalaman yang menyenangkan hingga tidak menyenangkan tentunya. Salah satu dari pengalaman yang tidak menyenangkan yaitu adanya penipuan barang kiriman mengatasnamakan bea cukai, di mana kebanyakan korban diminta transfer sejumlah uang kepada pelaku. Untuk mengantisipasi hal tersebut, webinar kali ini hadir dengan narasumber dari pegawai bea cukai yang akan menyampaikan mengenai modus-modus penipuan berkedok bea cukai. Materi-materi tersebut nantinya akan disampaikan oleh Saudara Andrian Iza. Kalau begitu, mari kita sapa dulu Bang Iza ya, teman-teman. Halo Bang Iza. Halo Arin, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Bang Iza? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya nih Rin buat kamu? Alhamdulillah baik juga. Kita semua sehat ya Bang. Alhamdulillah. Bang Iza mungkin bisa memperkenalkan diri agar peserta kenal nih dengan siapa narasumber webinar hari ini. Baik, terima kasih Arin atas waktunya. Mohon izin Komandan dan mohon izin rekan-rekan dan selamat pagi buat peserta webinar semuanya. Saya ucapkan selamat datang di webinar Custom Fraud Counseling. Perkenalkan, saya Andrian Iza, saya seorang pegawai Bea Cukai Samarinda di seksi penyuluhan dan layanan informasi. Kalau pada di umumnya itu bisa disebut juga dengan Humas ya, Humas Bea Cukai. Nah, kali ini aku akan memaparkan materi tentang Custom Fraud Counseling, seperti itu. Kembalikan kepada Arin. Wah, jadi keren ya Bang, berarti materi yang akan Abang sampaikan hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua di sini ya, dari penipuan yang berkedok dengan nama bea cukai. Oh iya Bang, ada yang menarik dari webinar hari ini. Apa tuh? Nah, nantinya, iya ada nih. Nantinya akan ada hadiah menarik berupa hamper seperti ini nih Bang. Ada nggak kelihatan ya? Iya. Ya, nanti biar jadi surprise saja ya. Iya. Ada juga hampers dan voucher e-money berupa OVO akan diberikan kepada partisipan yang aktif dalam webinar seperti bertanya, menanggapi paparan narasumber, dan lain-lain. Nggak cuma itu, Bang. Jadi nanti ada pengisi kuesioner yang beruntung dan juga dari kuis. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah spesial dari kami. Betul banget. Mungkin untuk hadiah ini, untuk memudahkan para panitia mengidentifikasi pemenang, lebih baik yang namanya belum sesuai dengan format, silakan untuk dirubah dulu kali ya, kayak dengan format nama dan nama kota. Betul sekali. Itu untuk memudahkan kita dalam memilih pemenang nantinya. Untuk itu, saat penyampaian materi, seluruh peserta dapat menyimak dan berpartisipasi aktif. Oke, jadi Bang Iza sudah siap ya untuk menyampaikan materi kepada seluruh peserta di sini? Insya Allah siap. Bismillah. Bismillah ya Bang. Oke, langsung saja kita sambut pemateri kita, Andrian Iza. Kepada Saudara Andrian Iza, kami silakan.
Baik, terima kasih untuk Saudari Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Adi Pramono selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Kemudian selamat pagi saya ucapkan pada seluruh peserta webinar dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Perkenalkan, saya Andren Iza. Saya sebagai pegawai Bea Cukai yang diamanatkan untuk membawakan materi webinar kali ini, yaitu dengan judul Customs Fraud Counseling atau penipuan yang berkedok Bea Cukai. Nah, kalau saya lihat dari data pendaftar nih, rata-rata itu emang masih seumuran dengan kita, Rin. Nah, dan buat kalian yang mau kenal lebih dekat dengan saya, silakan bisa follow Instagram saya di @andrian_iza ya. Berhubung kita masih pagi, mohon izin untuk saya melantunkan sebuah pantun yang sudah saya siapkan sebelumnya. Berangkat ke sekolah sambil bawa buku. Di jalan teringat tak bawa uang saku. Assalamualaikum, salam dariku untuk kamu, wahai calon istriku. Wah, kok aku jadi geli sendiri ya? Sorry. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja saya screen PowerPoint tentang penipuan berkedok Bea Cukai. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, langsung aja ya. Penipuan berkedok Bea Cukai, Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Samarinda, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, penipuan yang berkedok Bea Cukai ini sudah sering sekali terjadi dengan berbagai macam modus dan juga berbagai korban sudah menjadi korbannya ya, mulai dari kalangan remaja, terus kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai pejabat dan artis pun ada yang menjadi korban dari pelaku penipuan yang berkedok Bea Cukai. Nah, kalau dilihat dari nominal kerugiannya, itu tidak bisa dibilang sedikit, karena minimal itu bernilai jutaan. Bahkan ada yang sampai ratusan juta yang diraup oleh pelaku yang menjadi Bea Cukai gadungan ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan mengetahui apa sih modus-modus yang sering terjadi, mari kita tonton video berikut ini. Tahu nggak jenis-jenis setan yang masih keliaran walaupun bulan Ramadan? Bukannya kalau Ramadan setannya di penjara semua ya Pak? Masih ada tahu. Yang pertama namanya Odong. Odong ini dia tuh suka bikin akun-akun sosmed yang nggak jelas. Dia jual barang yang harganya tuh murah banget. Katanya sih barang sitaan Bea Cukai, black market. Nanti kalau kita udah kirim uang, dia bakal berubah jadi Bea Cukai gadungan. Nanti dia ngancem-ngancem supaya kita kirim duit lagi. Bener-bener tuh Pak. Mama pernah dengar juga tuh. Katanya ada yang namanya manis. Nah, kamu harus hati-hati loh. Manis ini Pak, katanya bisa berkamuflase jadi pria tampan gitu. Dan dia suka ngajak kenalan melalui media sosial. Kamu hati-hati, nanti kamu bisa dideketin tuh dipepet-pepet berbulan-bulan. Nah pas kamu lagi nyaman-nyamannya, lagi sayang-sayangnya, dia bakal ngomong, "Aku kirim barang berharga ya buat kamu. Ada uang, emas, dan laptop." Terus ujung-ujungnya, kamu disuruh transfer deh untuk nebus barang yang katanya ditahan Bea Cukai. Padahal mah barangnya tuh emang goib alias nggak ada. Serem banget sih Mak, kayak di ghosting. Masih ada lagi tahu? Ada lagi? Yang terakhir namanya jamblang. Jamblang ini kerjaannya suka ngasih daftar-daftar barang yang katanya barang lelang Bea Cukai. Saking meyakinkannya, kita sampai lupa kalau laman lelang yang resmi cuma di lelang.go.id. Saking banyaknya, sampai maghrib nih ceritanya. Yuk kita buka dulu. Waspadalah dan kenali modusnya. Jangan takut untuk konfirmasi dan hubungi Bravo Bea Cukai di 1500 225.
Nah, itu adalah 3 modus yang sering terjadi di kalangan pelaku yang mencoba untuk menjadi bea cukai gadungan. Yaitu yang pertama ada si odong, kemudian yang kedua itu ada si jamblang, dan yang ketiga itu ada si manis. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang sudah dimuat di media massa, yaitu modus penipuan online atas nama bea cukai, incar harga dengan warga yang baru melek digital. Jadi kebanyakan itu memang warga yang masih menjadi masih baru mengenal marketplace seperti itu, masih baru belajar belanja online. Itu menjadi sasaran empuk para pelaku bea cukai gadungan. Nah, kemudian ini adalah contoh kasus, yaitu adik Nikita Willy jadi korban penipuan online shop, diminta bayar bea cukai 20 juta. Nah, kan tuh angka yang nggak sedikit ya, yang lumayan banyak. Dan kemudian ini pejabat negara jadi korban. Nah, yang seperti saya sebutkan sebelumnya, korbannya tuh dari banyak kalangan, mulai dari remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan dari kalangan artis dan juga pejabat pun ada yang menjadi korbannya. Nah, ini kan dongkap penipuan bea cukai gadungan di korban hingga ratusan juta rupiah. Tapi emang nggak nanggung-nanggung gitu loh kalau pelaku bea cukai gadungan ini menipu korbannya. Sangat memeras dan sangat meresahkan warga. Nah, kita akan bahas satu demi satu dari ketiga modus itu, mulai dari yang pertama, yaitu si odong atau penjual barang-barang gaib. Nah, ini ada sebuah video ilustrasi yang menggambarkan bagaimana si pelaku odong ini, pelaku penjual barang-barang gaib, melaksanakan aksinya. Nah, itu tadi adalah modus si odong ya, untuk menjual barang-barang online. Mari kita telaah apa sih ciri-cirinya dari modus si odong ini. Yang pertama yaitu penawaran. Odong menjual barang dengan harga murah dengan alasan barang black market atau sitaan. Ini biasanya ada iklan di media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, maupun di media sosial lain seperti TikTok, dengan menjual barang murah. Misalnya iPhone 12 yang mungkin harga normalnya itu 18 juta, tapi dengan iklan itu ditawarkan hanya harga 5 juta atau bahkan lebih rendah seperti 3 juta seperti itu. Itu untuk sebagai pancingan kira-kira siapa yang tertarik. Nah, setelah ada calon korban yang tertarik dengan iklan tersebut, maka akan dikejar terus nih sama si pelakunya, sehingga pelaku itu bisa melakukan transaksi dengan si calon korban ini. Itu transaksinya utama itu dilakukan secara online melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Ketika si calon korban ini meminta untuk melakukan transaksi di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Blibli, itu si pelaku ini tidak bersedia dengan alasan biasanya promo hanya berlaku untuk transaksi via WhatsApp atau via Instagram. Nah, kemudian setelah berhasil transfer si korban ini, kemudian odong mengaku sudah mengirimkan barangnya tanpa memberikan resi atau memberikan resi tapi nomornya palsu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resi? Nah, resi itu adalah nomor bukti ya, nomor bukti bahwa si perusahaan jasa titipan itu sudah mengirimkan barangnya ke penerima, dan nomor resi ini berlaku untuk men-tracking sudah sampai manakah barang tersebut. Kemudian beberapa hari, mungkin katakanlah 1 atau 2 hari kemudian,
maka akan ada orang yang menelpon si korban ini yang mengaku sebagai bea cukai. Ya, korban dihubungi petugas bea cukai Gadungan dan mengabarkan bahwa barangnya ditahan. Biasanya dilakukan dengan ancaman dan juga kecaman ya. Misalnya seperti ini, selamat siang dengan Bapak A, apakah barang ini milik Bapak? Nah, kalau iya, barang Bapak adalah ilegal. Silakan bayar pajak dan dendanya ke nomor rekening sekian-sekian. Jika tidak, maka akan dijemput oleh polisi. Silakan transfer dalam waktu 30 menit. Seperti itu. Nah, pembayaran pajak ini perlu diketahui ya. Korban diminta membayar pajak dan atau administrasi sebagai upaya pembebasan barang dengan tujuan nomor rekening pribadi. Padahal kalau di bea cukai itu pembayaran pajak dan pungutan bea masuk yang lainnya itu menggunakan kode billing seperti kita transaksi di marketplace ya. Ketika kita membeli sebuah barang di marketplace, misalnya handphone, itu kan ada yang namanya kode billing pembayaran. Biasanya seperti virtual account. Nah, itu semacam seperti itu. Jadi bayarnya itu ke bank langsung dengan nama pembayaran pajak atau penerimaan negara seperti itu, bukan atas nama rekening pribadi. Yang kemudian yang keenam itu ancaman. Korban akan diancam dikenai pasal atau hukuman atau diancam barang dikembalikan bila tidak segera melakukan transfer. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu transaksi online secara pribadi melalui Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp dan sebagainya. Harga yang ditawarkan pun jauh di bawah harga standar nih, sangat miring atau tidak masuk akal. Nah, beda lagi dengan flash sale ya. Kalau flash sale kan itu emang program dari marketplace dan barangnya pun harganya sangat-sangat rendah, bahkan kesannya itu dikasih cuma-cuma. Misalnya yang sering itu handphone sama laptop yang harga 7 juta, 3 juta, 7 sampai 10 juta itu harganya itu paling 100.000, 200.000 atau bahkan sampai puluhan ribu. Itu kan kesannya dikasih cuma-cuma dan sangat terbatas. Tapi kalau ini itu enggak, misalnya harganya 12 juta, maka akan dipotong 50%. Misal menjadi harganya cuma 6 juta atau 5 juta gitu. Tidak diberi nomor resi, terus marah bila ditanyakan atau memberikan nomor resi palsu. Nah, kemudian korban diminta untuk transfer ke rekening pribadi untuk pelunasan pajaknya atau administrasi, di mana seharusnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode billing. Nah, cenderung temperamen dan meminta korban untuk segera melakukan transaksi, melakukan ancaman terhadap korban. Nah, biasanya kalau misalnya si korban ini sudah terlihat tidak kooperatif dan ada gerakan mencurigakan dari korban, maka nomornya itu langsung diblok biasanya, seperti itu. Menghilang. Nah, ini adalah modus yang kedua, yaitu modus dari si manis. Coba kita lihat gimana si manis ini melaksanakan aksinya. Halo? Halo sayang. Ya, aku kangen terus nih sama kamu. Tapi sepertinya aku belum bisa datang. Jadi kapan kita bisa ketemu? Iya, nanti pasti ketemu kok sayang. Aku udah kirim perhiasan nih yang kamu mau. Tapi ketahan di bea cukai. Kamu bisa nggak sih tebusin di bea cukai? Aku kirimin resinya ya. 20 juta aja. Hah? Harga perhiasan. 20 juta? Iya. Itu harga perhiasan yang aku kasih 75 juta loh. Oh, ya udah, nanti aku tak pinjem dulu. Iya. Terus tak transfer. Oke sayang. Ya, ya udah, habis itu bisa ketemu. Iya bisa sayang. Udah, hati-hati ya kamu ya. Iya sayang. Yuk, dadah. Dah. Nah, ini yaitu menurut saya ya modus yang paling jahat menurut saya, karena tidak hanya merugikan material tapi membuat kerugian pada kesehatan mental dari si korban ini, yaitu berawal dari cinta berujung lara. Modus si manis itu yang pertama berhubungan. Si manis mendekati korban secara halus dari perkenalan di media sosial atau dating apps, lalu menjalin hubungan yang intens dengan korban. Nah, ini perjalanannya tuh nggak sehari dua hari tapi berbulan-bulan. Ada waktu itu
seorang ibu-ibu yang datang ke kantor kami dengan melaporkan tindakan penipuan modus si manis ini. Jadi selama hubungan itu rentang waktu sekitar 6 bulan, itu kan lama ya, 6 bulan. Pokoknya dari bulan pertama sampai akhirnya si calon korban ini benar-benar sudah merasa yakin dan merasa dianggap kekasih oleh si pelaku ini, baru si pelaku mengirimkan hadiah untuk si korban ini. Tapi ujung-ujungnya dengan modus lagi, yaitu ditahan oleh bea cukai. Nah, ini ya pemberian hadiah. Si manis mengatakan akan memberikan hadiah yang dikirim dari luar negeri, kemudian bercerita bahwa hadiah tersebut tertahan oleh bea cukai. Hadiahnya itu biasanya yang disebutkan adalah berupa uang, terus emas, dan hadiah lainnya. Tapi yang paling sering itu uang dan emas. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati untuk peserta di sini apabila ada yang mendekati, terus tanpa ketemu langsung, tiba-tiba mengirimkan hadiah, nah itu perlu dicurigai. Terus apa sih persamaan antara si manis dengan si odong? Nah, sama-sama menggunakan modus barang kiriman yang tertahan oleh bea cukai, kemudian tidak memiliki nomor resi atau nomor resinya palsu. Transfer penyelesaian barang yang tertahan ke nomor rekening pribadi atas nama pegawai. Barang tidak pernah benar-benar ada. Ya, ada desakan dari pelaku yang meminta korban segera mentransfer uang. Terus perbedaannya adalah pelaku menjerat korban dengan dalih asmara agar korban mudah ditipu. Nah, kan ini adalah menjalin hubungan dengan kepercayaan ya. Terus pelaku adalah warga negara Indonesia yang sedang belajar atau kerja di luar negeri, atau warga negara asing yang tertarik menjalin asmara dengan warga negara Indonesia. Menggunakan akun palsu, beberapa pelaku bahkan mendekati korban yang sudah memiliki pasangan dengan dalih pertemanan atau hubungan bisnis. Salah satu ciri utama si odong dan si manis adalah memberikan nomor resi palsu. Nah, ini sebenarnya kita tuh bisa men-tracking sendiri ya nomor resi yang kita dapat ketika kita membeli sebuah barang dari luar negeri. Nah, ini bisa kita lihat yaitu di www.beacukai.go.id/tracking barang. Nah, ini isikan nomor resi di sini, atau kalau misalnya barang itu dari luar negeri biasanya disebut dengan RWL bill atau bill of lading. Nah, jika nomor resi itu benar, maka akan muncul seperti ini, hasil pencarian barang kiriman. Pemberitahunya siapa, penerimanya juga siapa, dan pengirimnya siapa, itu sangat jelas. Bahkan sampai step-step barang itu ada di mana tuh tercantum di website tersebut, seperti yang tertera pada slide ya. Kan ada barang keluar dari gudang, terus persetujuan keluar dengan pembebasan bea masuk dan pajak. Barang telah melalui pemindaian X-ray, selesai validasi sistem bea cukai. Dan bahkan ketika barang kita itu memang benar-benar ditahan oleh bea cukai dan kita masukkan nomor resi ke dalam website ini, akan tertera kenapa ditahan, alasannya. Apakah itu belum bayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, atau memang ada barang ada dokumen yang harus dilengkapi dulu terkait dengan barang larangan dan pembatasan. Nah, kemudian yang modus yang ketiga yaitu ada si jamblang. Nah, lelang gadungan. Nah, ini adalah pengumuman resmi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, ini lelang yang mengatasnamakan Sekretaris DJBC atau Robi Tonis. Dan juga itu adalah sebuah penipuan, tidak benar. Nah, modus si jamblang ini yang pertama yaitu berpura-pura menjadi pegawai bea cukai, kemudian mencatut nama dan foto pegawai dari laman sosial media. Bahkan beberapa jamblang melakukan hacking guna melancarkan aksinya, memberikan list barang dengan harga miring dengan kedok lelang negara, transfer pembayaran ke rekening pribadi atau PT abal-abal. Nah, perlu diketahui untuk lelang itu hanya ada di www.lelang.go.id. Jadi bea cukai sendiri itu tidak pernah melakukan lelang sendiri ya. Adapun bea cukai itu pernah menangkap barang sitaan atau menegah suatu barang atau sarana perangkut, itu ditahan oleh bea cukai memang betul. Tapi untuk teknis pelaksanaan lelangnya itu dari bea cukai akan menyerahkan kepada KPKNL
di wilayah bea cukai tersebut. Nah, yang kemudian akan dilelang melalui website lelang.go.id, seperti itu teknisnya. Jadi bea cukai itu tidak melakukan lelang ya, yang melakukan lelang adalah KPKNL. Nah, kemudian dari ketiga modus yang dilakukan, itu terdapat satu kesamaan yang sangat jelas, bahwa ketiganya adalah penipuan, yaitu pembayaran dilakukan ke nomor rekening pribadi atau PT abal-abal. Nah, ingat, bea cukai selalu menggunakan kode billing sebagai sarana pembayaran, sehingga uang tersebut akan langsung masuk ke kas negara, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kode billingnya ya. Kode billing itu ada ini, nomornya 626-2017-1100-1151. Setiap pembayaran itu memiliki kodenya masing-masing. Dan di sini pun jelas kantornya mana, kantor Pak Ben yang mengurusi, kemudian dokumen apa, dan wajib bayarnya itu siapa. Dan pembayarannya pun jelas seperti ini, berapa nominalnya. Nah, ini adalah video dari korban, ilustrasi korban penipuan dari belanja online. Bisa kita lihat videonya. Wah, rame di depan guys. 4 squad nih. Musuh depanku. Ayo lo, panik nggak? Panik lah, masa enggak? Aduh, wah, ngeframe lagi. Aduh, ngelag. Bentar. Wah, gue kenok nih. Woi, tolonglah. HP kentang. Nggak bisa nih. Gue harus ganti HP ini mah. Bang kaya. Ngapain sih ganti HP? Itu juga masih bagus. Nah, gue dapet HP iPhone. Nih, lihat ya. HP iPhone 17 Pro Max harganya 5 jutaan. Hah? Cuma 5 jutaan? Hati-hati kena tipu tuh. Lagian hari gini dapat dari mana sih harga segitu? Bentar. Tapi coba lu cek lagi deh. Siapa tahu itu penipuan. Halo? Halo, selamat pagi Pak. Benar ini dengan Bapak Dika? Iya betul, dengan siapa ya Pak? Bapak Dika, kami dari petugas Bea Cukai Pak. Kami ingin konfirmasi apakah benar Bapak belanja online di toko parseluler? Betul Pak. Ini barangnya tertahan di kantor Bea Cukai Pak. Karena barang yang Bapak beli adalah barang ilegal Pak. Jadi Bapak ya harus membayar bea masuk dan juga pajaknya begitu Pak. Loh, bukannya bebas pajak ya Pak? Ini ada biaya bea masuk dan pajaknya Pak. Jadi Bapak sekarang juga harus mentransfer uang sebesar Rp2.500.000. Kalau tidak ya, Bapak akan dijemput oleh pihak kepolisian dan dikenai hukuman kurungan penjara. Karena telah membeli barang ilegal. Iya udah ya saya transfer deh Pak. Halo Pak, sudah ya? Ya baik ya Pak ya, transferannya sudah masuk dan untuk langkah selanjutnya Bapak harus membayar denda sebesar Rp500.000 Pak. Loh, saya kan cuma bayar bea masuk dan pajaknya aja. Iya, Bapak transfer aja ya Pak ya. Ini menyangkut barang Bapak yang ilegal atau kalau tidak Bapak bisa masuk penjara Pak. Iya Pak, bentar ya Pak. Kenapa lu? Kayak yang bingung gitu. Bingung? Nah, masuk aja deh. Wah, kacau bro. Kayaknya gue kena tipu deh. Tadi gue ditelepon sama bea cukai. Terus, kata bea cukai, barang yang gue beli itu ilegal. Bentar. Kalau nggak salah, ada deh layanan pengaduan bea cukai. Gue searching dulu. Nah, ada nih. Mending tanya langsung aja. Bravo, bea cukai. 1-500-225. Coba ya, 1-500-225. Oke. Ada nih. Bravo Bea Cukai, selamat pagi. Dengan saya Arin, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya ingin menanyakan barang saya yang ditahan oleh bea cukai. Mohon maaf sebelumnya Pak.
Saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Dika, Mbak. Baik, Bapak Dika. Boleh dibantu, Pak, untuk menyebutkan nomor resi pengiriman barangnya, Pak? Bentar. Oh, ini. 11223345, Mbak. Kami cek terlebih dahulu ya, Pak. Mohon ditunggu. Mohon maaf, Pak. Nomor resi yang Bapak sebutkan tidak terdaftar, Pak. Loh, kok gitu sih, Mbak? Tadi saya sudah ditelepon oleh pegawai bea cukainya, katanya mau diurusin. Dan saya juga udah bayar pajaknya, biaya-beanya, dan lain-lainnya. Kok nggak terdaftar sih, Mbak? Bapak transfernya kemana ya, Pak? Saya itu transfer ke Bendahara Bea Cukai atas nama Cinta. Nomor rekeningnya itu 987654321, Mbak. Mohon maaf, Bapak. Untuk pembayaran bea masuk dan pajak impor tidak dilakukan melalui rekening pribadi, Pak, melainkan menggunakan kode billing. Namun, beberapa jasa kiriman melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk kemudian ditagihkan kepada pemilik barang. Untuk hal ini, silahkan Bapak berkoordinasi dengan jasa kiriman terkait, Pak. Iya, Mbak. Dan perlu diketahui bahwa bea masuk dan pajak impor itu hanya dikenakan terhadap barang yang masuk dari luar negeri, Pak. Jika ada yang meminta transfer ke nomor rekening pribadi dan nomor resinya tidak ada, sudah jelas itu modus penipuan dengan mengatasnamakan bea cukai, Pak. Oh, iya, Mbak. Baik, apakah informasi yang kami berikan sudah cukup jelas, Pak? Sudah, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih sudah menghubungi Bravo Bea Cukai. Selamat pagi. Dari awal. Mana dong? Ya udah, pasrah 5 aja. juta nih. Nah, itu adalah modus-modus tentang bea cukai ya. Kalau kita lihat di videonya, yang terakhir itu modus dari si Odong, ya, yang melakukan online shop atau menjual barang-barang goib. Dilihat dari situ sudah jelas, iPhone harganya 5 juta, iPhone dengan seri Pro Max itu kan nggak mungkin 5 juta. Terus kemudian setelah itu ditelepon oleh bea cukai, barangnya ditahan, dimintain pembayaran pajak dan pembebasan. Setelah itu dimintai lagi untuk dan lain-lain. Kenapa si pelaku ini bisa meraup ratusan juta? Ya seperti itu. Ya, pertama dari penjualan online, kemudian diperas lagi, pokoknya dari pelaku ini tipe-tipenya seperti itu. Pokoknya sampai si korban ini duitnya tuh kalau bisa sampai habis, sampai nggak bisa transfer lagi seperti itu. Nah, terus bagaimana sih tips biar kita tuh belanja online tuh aman dan nyaman? Nah, kalau tips dari saya itu yang pertama, belanjalah di marketplace yang memang sudah terverifikasi dan sudah terpercaya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli. Setelah itu silakan bisa lihat tokonya. Saya coba buka Tokopedia ya, kita demokan. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini saya juga beberapa kali belanja barang elektronik di sini dan semuanya aman, bisa sampai dengan selamat. Kita cari contoh saja handphone Samsung itu ya. Samsung S21. Nah, kalau saya biasanya selain melihat toko Samsung official, juga melihat toko-toko lain yang kira-kira memang harganya agak murah. Nah, murah di sini tuh wajar ya, yang kayak tadi yang dari 10 juta menjadi 5 juta. Tapi misalnya harga 10 juta jadi paling 9.500.000 gitu, seperti itu. Kalau di official 10 juta, di toko non official tuh bisa 9.500.000 seperti itu. Jadi yang pertama itu dilihat dari tokonya, apakah ada checklist seperti ini atau enggak. Kemudian dilihat juga jumlah penjualan seperti ini, jumlah penjualan. Kalau misalnya cuma baru terjual 1, 2, pokoknya di bawah 10, saya itu nggak akan memilih toko ini. Tapi yang saya pilih itu
toko yang paling enggak sudah menjual puluhan handphone sampai ribuan handphone. Nah, itu sudah pasti terpercaya. Ini kan ada terjual 100 lebih. Bahkan yang ini terjual 2000 lebih. Kita klik aja. Nah, ini ya, terjual 2000 lebih, ada 1381 ulasan. Kemudian saya jarang lihat foto yang di sini. Nah, yang saya lihat seringnya tuh di ulasannya. Nah, foto real pic dari pelanggan sebelumnya seperti ini. Apakah barangnya memang bagus atau enggak? Dilihat di sini. Nah, kemudian setelah itu kalau udah oke, emang barangnya bagus, tinggal kita lihat di ulasannya. Nah, ini kan bintang 5, bintang 5. Nah, kita jangan cuma lihat yang bintang 5, tapi kita lihat yang bintang 2. Nah, oh bintang 2 nggak ada, berarti bagus nih. Bintang 3, nah ada nih, bintang 3 ada yang ngasih bintang 3. Nah, coba kita lihat apa sih komplainnya. Nah, ini kan komplainnya lain kali kalau barang emang nggak ada, nggak usah dicantumkan. Terpaksa harus beli varian yang lebih mahal jadinya. Pengiriman pakai instan, nyampainya besok. Walaupun barangnya aman, tapi tetap aja bikin ilfil. Nah, ini kan kalau misalnya alasan si pelanggan sebelumnya itu masih bisa kita terima, masih bisa dalam bentuk wajar, misalnya HP-nya yang penting itu nyampe dan sesuai dengan pesanan atau lain, atau komplainnya itu cuma hanya pengiriman yang terlambat atau pengemasan yang kurang rapi, itu menurut saya it's okay lah, karena itu kan di luar kendali dari si penjual itu. Nah, seperti itu sih. Top system. Nah, mungkin dari sini ada yang mau bertanya atau apa, saya kembalikan kepada MC sebagai moderator. Silakan. Terima kasih kepada Bang Iza. Luar biasa ya Bang Iza materinya. Unik sekali nih Bang Iza. Jadi kita jangan sampai ketipu ya sama si Odong ini tentunya Bang. Odong, si manis, sama si jamblang itu. 3 orang itu jangan sampai kita kena. Sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, jadi kita ada ice breaking nih Bang. Jadi kita ice breaking dulu boleh nggak Bang? Silakan, ya refresh otak. Nah benar juga ini supaya teman-teman juga nggak ngantuk ya. Jadi akan saya jelaskan ice breaking kita kali ini yaitu kuis santai. Jadi kuis terdiri dari 5 pertanyaan. Peserta diharapkan menulis jawaban di kolom chat, dan peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar dan paling cepat tentu akan menjadi pemenang. Pastikan koneksi internet teman-teman stabil jika ini menjadi yang tercepat. Ada hadiahnya nggak, Rin? Waduh, ada dong Bang. Nanti bagi pemenang akan mendapatkan voucher e-money berupa OVO. Berapa tuh? Nanti ada lah. Lumayan lah ya, buat beli pulsa, buat beli paketan. Jadi teman-teman yang tidak berhalangan mungkin bisa on cam, biar kita lebih seru ya Bang mainnya ntar. Ya. Kita lihat nih ekspresi teman-teman. Oke. Coba tes di kolom chat. Jadi nanti kita sediakan 5 pertanyaan, kemudian untuk menjawabnya nanti akan ada aba-aba dari MC. Hitungan ketiga nanti teman-teman bisa langsung kirim jawaban di kolom chat ya. Jadi nanti kita buka pertanyaan dahulu, kemudian kita beri waktu 10 detik untuk berpikir. Nanti MC akan memberikan aba-aba sebanyak 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian teman-teman langsung bisa mengirim jawaban di kolom chat ya. Bagi yang tercepat nanti akan menjadi pemenang. Tentunya yang tercepat dan benar ya teman-teman. Mungkin kita bisa tes dulu nih kecepatan teman-teman nih. Kita pemanasan dulu. Ini anggap aja sudah dibuka ya teman-teman pertanyaannya. Nah, jika ada aba-aba dari saya, 1, 2, 3.
Wah, ada yang jawab kucing. Tes, hai. Halo. Jadi teman-teman semua berarti sudah paham ya tentang aturan kita bermain kuis pada webinar ini. Oke, kita sharekan dulu kuisnya. Oke teman-teman, jadi kalau sudah siap, bisa goyangkan tangan seperti ini teman-teman. Oke, sudah siap ya? Ini yang belum bisa on cam berarti belum bisa mengikuti kuis ya Bang ini sepertinya. Yang penting namanya udah sesuai nama dan kota asal, biar kita gampang trackingnya. Baik. Kita mulai ya teman-teman. Untuk soal pertama. Yang bukan merupakan ciri-ciri modus penipuan adalah, ini jangan dijawab dulu ya, tunggu hitungan saya dulu ya. A. Pelaku mengarahkan transfer ke rekening pribadi. B. Tidak diberi nomor resi. C. Tidak melakukan ancaman terhadap korban. D. Harga yang ditawarkan tidak masuk akal. Yang bukan merupakan ciri-ciri modus penipuan. Kita beri waktu 10 detik untuk teman-teman berpikir ya. Oke. Sebagai bukti ini aku kasih stopwatch-nya ya, Bang. Ya, mungkin 3 detik aja kali, Rin. Waduh, 3 cepat detik, banget ya. 3 detik untuk berpikir, 10 detik untuk menjawab. Jadi 1, 2, 3 langsung jawab aja. Oke. Siap-siap ya. Ini saya hitung. 1, 2, 3. Waduh. Cepet banget nih. Jadi teman-teman boleh ya menjawab ABC-nya saja, tidak perlu sampai kalimatnya. Ya, tenang, masih ada 4 pertanyaan lagi teman-teman. Mungkin ini satu soal ini untuk contoh ya. Iya. Untuk demo. Jadi 4 ini yang betulan, emang kuisnya betulan. Oke, lanjutkan. Dan jawabannya adalah... Izin bertanya dong, kalau misalkan dia ngejawab duluan tapi belum sesi untuk 1, 2, gimana? Nah, untuk di luar hitungan, tidak terhitung ya, Kak. Jadi, sebisa mungkin mendengarkan aba-aba dari MC. Oke, ini untuk yang pertama ini untuk uji coba ya, teman-teman. Ya. Oke. Jadi nanti kita kasih waktu berpikir 5 detik aja ya, Bang. Biar seru nih. Yang cepat aja ya. Ya, Oke. 5 detik untuk berpikir, 3 detik untuk menjawab ya. Cepet-cepetan ya. Nah, jawabannya C ya, yang benar. Oke, ini untuk selanjutnya kita masuk sesi sesungguhnya. Sikap yang sebaiknya dilakukan ketika berhadapan dengan pelaku penipuan adalah A. Panik, B. Tenang, C. Jatuh cinta, D. Menangis. Wah, jawabannya udah ketahuan nih, Bang. Kan belum disebutkan 1, 2, 3-nya. Instruksi moderator kan belum disebutin. Iya, gimana dong? Gak paham kayaknya. Oke. Jadi ini untuk 3 pertanyaan terakhir diharapkan menunggu aba-aba dari moderator ya, teman-teman. Oke. Jadi jawaban yang betul adalah tenang. Jadi jangan sampai kita jatuh cinta ya sama penipunya. Nggak boleh itu.
Yang selanjutnya ingat, dengar aba-aba dari MC. Siapakah nama lengkap narasumber Customs Fraud Counseling hari ini? 1, 2, 3. Silakan kirim jawaban. Oke, apakah benar? Kita tunggu. Andrian Iza Wahyudi. Wah, apakah benar ini? Ya, waktu sudah lebih dari 5 detik, kita close jawabannya. Yang benar adalah Andrian Iza P. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar memperhatikan pamfletnya, bisa menjawab dengan benar ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ingat, nanti tunggu hitungan saya dulu ya menjawabnya. Bea Cukai selalu menggunakan kode billing sebagai sarana pembayaran sehingga uang tersebut akan langsung masuk ke kas negara. Benar atau salah? 3, 2, 2,5. 2, 1. Waduh, ramai banget nih. Dan jawabannya adalah, kira-kira apa ya jawabannya ya? Kita intip, jawabannya adalah benar. Selamat kepada peserta yang menjawab benar. Ada satu pertanyaan lagi. Ayo. Kompetisi masih dimulai ya teman-teman untuk mendapatkan voucher menarik. Pertanyaan selanjutnya. Aku adalah sebuah aplikasi belanja online. Aku mempunyai banyak promo. Orang-orang sangat menyukaiku. Aku berwarna orange. Siapakah aku? Tunggu aba-aba saya ya, hitungnya. Waduh, ada yang udah ke diskualifikasi nih kayaknya. Belum menghitung loh saya. Maaf ya, atas nama Eng ini sudah terdiskualifikasi. Jawabannya, 1, 2, 3. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu lah ya, nggak usah dibocorin juga pasti udah tahu kan. Ini pernah beli lewat Shopee ya? Tenang, masih ada hadiah lain teman-teman. Selain kuis masih ada kok. Jadi tetap berjuang di sesi berikutnya. Oke. Teman-teman panitia minta tolong direkap ya pemenang-pemenang kuis hari ini. Ya, luar biasa walaupun tadi ada miskomunikasi, tapi kita mendapatkan beberapa pemenang ya Bang Iza dari kuis hari ini. Ya. Betul. Mungkin ini nanti ada beberapa ya, dan ada juga yang partisipan yang aktif akan juga mendapatkan hadiah dari kami berupa souvenir webinar yang kemarin ngikutin story saya bisa lihat tuh bentuknya kayak apa. Jadi silakan moderator, saya kembalikan lagi untuk acara selanjutnya bagaimana.
Nah, setelah kita melaksanakan ice breaking, kita bisa belajar bahwa teman-teman untuk selanjutnya lebih menyimak ya instruksi yang kami berikan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab ini kami memberikan kesempatan maksimal 3 pertanyaan. Jika peserta ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, peserta dapat mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya atau dapat menulis di kolom komentar. Silakan yang ingin bertanya atau menanggapi paparan tadi atau ingin sharing tentang pengalaman, silakan. Nah, itu ada Megawati, Luciana, sama Rifriono. Mungkin dari Megawati dulu kali. Silakan kepada Kak Megawati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, saya dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya ingin bertanya terkait barang, lagi marak-maraknya di Kota Tarakan itu menjual barang handphone second gitu. Mereka itu menjual barang, ada yang katanya terdaftar bea cukai sama yang tidak terdaftar dari bea cukai. Nah, itu barangnya gimana ya? Akankah nanti ada, maksudnya akankah ada undang-undang terkait yang mengatur itu, atau itu kayak ya udah kalau misalkan udah dibeli sama orang itu urusannya udah dia aja gitu. Itu bagaimana? Ya. Baik, terima kasih untuk Megawati, pertanyaannya bagus banget. Mungkin langsung saja aku jawab ya, terkait penjualan barang-barang di Kota Tarakan ya. Ini saya yakin banget terkait dengan IMEI. Jadi peraturan baru itu mulai tahun 2020 dari Kemenkominfo itu memberikan kebijakan kepada kita tentang pendaftaran IMEI. IMEI itu nomor yang tertera di handphone untuk menyambungkan jaringan ke Indonesia ini, jaringan GSM tentunya. Jadi ada juga untuk IMEI itu pendaftarannya itu kan bisa melalui barang kiriman, kemudian bisa melalui barang bawaan penumpang. Nah, saya jelaskan yang pertama yaitu barang kiriman. Barang kiriman ini barang yang memang dibeli dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Misalnya kita di Indonesia membeli handphone di Singapura, seperti itu. Tapi kita menggunakan jasa ekspedisi seperti pos. Nah, itu yang wajib mendaftarkannya adalah pihak penjual atau pihak ekspedisinya. Nah, itu perlu diteliti apakah pihak penjual atau ekspedisi itu betul-betul mendaftarkan IMEI-nya atau enggak. Dan ada beberapa modus baru kali ini, yaitu pendaftaran IMEI sementara. Untuk pendaftaran IMEI ini kan ada 2 cara. Yang pertama emang pendaftaran IMEI untuk secara permanen itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia dan untuk orang-orang yang ingin menetap di Indonesia. Kemudian yang kedua itu pendaftaran IMEI secara sementara, yaitu diberikan akses 90 hari, 3 bulan. Ini diperuntukkan untuk warga negara asing yang tinggal sementara di Indonesia, warga negara asing yang ingin berlibur di Indonesia, atau perwakilan negara asing yang hanya sementara di Indonesia. Dan untuk pendaftaran ini yang 90 hari itu gratis ya. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang pendaftaran yang memang resmi, yang untuk permanen, itu ada pembayaran bea masuk dan juga pajak dalam rangka impornya. Nah, untuk pembayarannya pun sama, menggunakan kode billing. Untuk barang ekspedisi seperti di JNE atau Pos Indonesia, itu biasanya dibayarkan terlebih dahulu. Nanti dari pihak penerima atau pemilik barang itu membayarkan ke JNT-nya atau ke Pos Indonesia-nya, seperti itu. Nah, untuk menangani atau antisipasi ini lebih aman, itu kita emang beli handphone yang sudah ada di Indonesia saja atau di official store seperti Samsung official store, Huawei ataupun iBox. Nah, yang memang tokonya udah terverifikasi, memang terdaftar gitu. Nah, apakah sudah jelas, Saudari Megawati? Saya mau nanya lagi, Kak, untuk kalau misalkan kita mendaftar IMEI kan itu tuh sekarang juga udah mulai ada katanya kamu nggak perlu nunggu lama, cuman kirim nomor ini terus
itu nanti tinggal transfer, abis itu nggak nyampe 15 menit udah bisa dipakai katanya gitu. Itu tuh gimana? Apakah ada memang outlet yang itu diperjualbelikan umum atau orang kedinasan di Cukai kah yang mengelola itu gitu atau gimana? Kalau pendaftaran selama 15 menit langsung jadi itu menurut saya sesuatu yang mencurigakan ya. Karena di Bea Cukai sendiri itu untuk mendaftarkan IMEI ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, misalnya kita membawa handphone dari luar negeri, kita andaikan misalnya kita setelah berlibur dari Singapura, kemudian pulang ke Indonesia dengan membawa handphone yang kita beli di Singapura. Nah, ketika kita akan mendaftarkan IMEI-nya, itu kita harus melampirkan dokumen pertama, tiket pesawat atau boarding pass, kedua, invoice dari handphone tersebut, 3, paspor, dan keempat, membawa handphone yang bersangkutan. Nah, itu diminta dokumen-dokumen seperti itu. Kemudian, setelah itu emang betul, sudah terverifikasi, akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor jika barang itu di bawah 500 US dollar. Ya. Dan kemudian, yang tadi yang Kak Mega tanyakan, itu kan hanya mengirimkan data seperti NIK mungkin ya? Nomor yang ada di HP memperpanjang IMEI gitu kah? Kalau nggak salah. Oh, nomor IMEI-nya. Nah, untuk pendaftaran yang saya sebutkan sebelumnya, yang sementara yang untuk turis yang 90 hari itu kan, itu pendaftarannya memang tidak di Bea Cukai. Itu pendaftarannya di gerai operator masing-masing. Nah, kemungkinan orang yang seperti itu tuh mendaftarannya di operator masing-masing dan itu gratis. Itu nggak permanen, setelah 3 bulan akan nonaktif. Nah, lebih baik membeli barang yang emang udah jelas saja seperti itu sih, yang tadi saya katakan, beli di official store. Apakah sudah jelas? Oke, baik Kak, terima kasih. Dan mungkin yang selanjutnya dari Triono tadi. Ya. Silakan open mic. Ada yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Triono, saya dari Kota Samarinda. Saya sekarang ini merupakan mahasiswa di Universitas Malaysia. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan itu, namanya penipuan ini kan banyak modus-modusnya. Nah, biasanya juga targetnya itu orang-orang yang baru mengenal teknologi atau tidak melek teknologi. Tapi kalau kita bisa lihat kasus-kasusnya, bahkan orang yang melek teknologi aja masih bisa terkena atau menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah, di situ yang ingin saya tanyakan, langkah yang tepat itu untuk mengatasi dari penipuan ini bagaimana? Kemudian apakah ada langkah ini kan juga bisa dikategorikan sebagai kriminal, yaitu bisa masuk undang-undang penipuan. Nah, yang mana sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa modus-modus penipuan atau penipu-penipu ini masih banyak berkeliaran di Indonesia ini. Nah, apakah ada mekanisme untuk pelaporan ke pihak yang terkait? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Arif Triono ya. Saya akan jawab. Terkadang untuk korban yang sudah melek teknologi juga seringkali menjadi korban seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari kasus-kasus yang sudah ada dan pernah datang ke saya untuk konsultasi di kantor Bea Cukai Samarinda, itu memang ada beberapa anak muda ya, yang memang mereka sudah dikatakanlah melek teknologi seperti itu. Jadi yang perlu dihindarkan atau yang sering mereka kenanya itu di marketplace di penawaran harganya sangat murah. Jadi transaksi mereka itu melalui Instagram, Facebook atau WhatsApp. Nah, kalau antisipasinya, walaupun promonya di Instagram, Facebook atau WhatsApp, silahkan tetap minta transaksi di Tokopedia atau di
Shopee, pokoknya di marketplace kita menggunakan rekening bersama seperti itu di pihak ketiga. Kalau pihak ketiga kan seperti ini, kita sebagai pembeli, nah yang ini sebagai penjual. Nah ketika kita melakukan transaksi antara si pembeli dan penjual menggunakan pihak ketiga yang ini, maka uang akan ditransfer dulu ke pihak yang ketiga. Katakanlah Tokopedia ya. Nah setelah uang ditransfer ke Tokopedia, si Tokopedia ini akan memberitahu bahwa uang dari si pembeli sudah ditransfer kepada Tokopedia. Ini diteruskan kepada penjual. Nah, penjual sudah menerima notifikasi seperti itu, maka penjual wajib mengirimkan barangnya ke si penerima barang atau pembeli. Nah, setelah itu si penjual itu mengupload nomor resinya ke Tokopedia. Nah, setelah barang sampai dan si pembeli ini mengkonfirmasi bahwa barangnya sudah sampai di tangan dia, maka Tokopedia ini baru meneruskan dananya ke si penjual seperti itu. Kadang kan kita sering ya membeli barang di marketplace dan kita dimintai untuk konfirmasi bahwa barangnya sudah sampai. Ketika barangnya sudah sampai oleh penjual, nah itu sebenarnya si penjual itu meminta bahwa Tokopedia itu untuk supaya mencairkan dananya ke dia. Jadi selama kita belum konfirmasi bahwa barang itu belum sampai ke kita, dananya atau uangnya itu masih tertahan di Tokopedia seperti itu. Paling antisipasinya seperti itu ya. Kita minta transaksinya itu menggunakan pihak ketiga seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Blibli dan marketplace lainnya. Seperti itu. Ada lagi nggak tadi? Untuk antisipasi pelaporan ya. Nah, untuk pelaporannya itu saya pernah juga konsultasi dengan salah satu CS bank, itu Bank BRI dan juga adalah di polisi itu. Jadi ketika kita sudah menjadi korban nih, salah satu tindak penipuan, sebisa mungkin kalau menurut saya jangan sampai nomor kita diblok dulu. Nah, jadi kita langsung ke CS, terus kita laporkan bahwa kita terkena penipuan, kita laporkan rekeningnya. Misal rekening si penipu ini adalah rekening bank BCA, maka kita ke CS BCA, bukan ke bank kita ya. Misal bank kita adalah BNI, terus rekening bank si penipu ini BCA, kita bukan ke CS BNI, tapi kita ke CS BCA. Kita melaporkan rekening ini telah melakukan penipuan kepada saya, seperti itu. Nanti sama si CS itu nomor rekening ini akan diblokir oleh pihak bank dengan catatan ada laporan dari kepolisian seperti itu. Jadi kita ke polisi dulu, membuat surat keterangan penipuan, setelah terbit baru kita ke CS untuk meminta blokir pada rekening ini. Nah, seperti itu paling. Sehingga dana yang ada di rekening si penipu ini tidak bisa diambil. Nah, itu untuk tindak lanjutnya ada di pihak kepolisian. Untuk bea cukai sendiri tidak ada wewenang untuk menindak tindak pidana penipuan tersebut. Seperti itu. Apakah sudah jelas atau ada yang kurang? Gimana? Sudah jelas. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Izin Bang Iza, tadi ada Kak Luciana yang sudah raise hand. Oh iya, silakan. Selamat pagi Kak. Saya Luciana dari Samarinda. Mau tanya, ini kan pernah lihat ada video FYP lewat gitu kan. Orang ini belanja di Shopee gitu, tapi barangnya belum datang, dia tuh sudah diterima pesanan itu. Nah, jadi kan otomatis uangnya dia udah ke transfer di sana. Nah, pas ada seminggu kemudian barangnya datang, terus tuh nggak sesuai. Nah, itu udah bisa diajukan kembali dana. Itu kayak mana, klaim kemana? Oh, jadi intinya nomor resi sudah ada nomor resinya. Kemudian tapi barang belum datang tapi udah ada notifikasi pesanan diterima. Seperti itu. Ya. Kalau itu emang sudah sistem dari Shopee ya. Itu sudah sistem dari Shopee, ketika resinya di-upload ke toko Shopee itu, maka akan aktif tombol pesanan diterima. Nah, kita sebagai pembeli itu jangan sampai klik pesanan diterima. Nah, itu kuncinya di situ.
kalau kita klik pesanan diterima, maka dana akan langsung ditransferkan ke si penjual. Jadi kita klik pesanan diterima itu ketika betul-betul memang barangnya sudah sampai dan tidak ada komplain seperti itu. Tapi yang saya nonton videonya itu orangnya itu belum ada klik pesanan diterima, tapi dari penjualnya itu. Gimana? Kurang jelas? Katanya dari pembeli ini belum ada klik yang pesanan diterima, tapi otomatis sudah keterima gitu. Padahal barang belum sampai kan. Nah, seminggu kemudian barang itu sampai dan lain yang dibeli itu lain juga yang datang gitu loh. Itu gimana caranya? Setahu saya nggak ada seperti itu sih ya Kak. Jadi kalau misalnya barangnya belum dikirim atau apa itu biasanya batal otomatis. Seperti itu. Misal nih kita melakukan pesanan, kemudian dalam jangka beberapa waktu, biasanya itu 1 minggu, barangnya tidak dikirim dengan bukti nomor resi yang dikirim, itu pesanan otomatis dibatalkan. Atau ketika nomor resinya sudah dikirim, kemudian barangnya belum sampai, mungkin 2 minggu atau 3 minggu belum sampai, maka dari pihak Tokopedia atau Shopee itu sistemnya biasanya mengingatkan kita untuk mengklik pesanan diterima. Nah, itu kan cuma mengingatkan ya. Si Tokopedia sama Shopee cuma mengingatkan kita. Nah, adapun tindakan kita itu tergantung dari keadaannya sebenarnya. Kita bisa mengajukan komplain. Selain tombol terima pesanan kan situ ada juga, ada chat pembeli, chat penjual, kemudian ajukan komplain dan lain-lain seperti itu. Mungkin lebih teliti lagi ketika kita membeli sebuah barang di marketplace seperti itu, Kak. Karena sistem tiap-tiap marketplace itu ada sedikit berbeda, tapi secara umum sama. Dan untuk mengantisipasi barang tidak sesuai tadi, saya sudah sebutkan di presentasi sebelumnya ya. Kita lihat ulasan dari pembeli sebelumnya. Nah, kalau biasanya di display, barang yang ditampilkan itu kan memang bagus-bagus banget tuh. Sesuai dengan gambar atau enggak. Nah, kalau saya ngakalinya itu lihat foto-foto dari pembeli sebelumnya. Apakah ini barangnya bagus atau enggak. Dan juga lihat yang memberikan rating bintang 1, 2 gitu. 1, 2. Apakah komplainnya wajar atau enggak. Kalau misalnya komplainnya menurut kita itu enggak wajar dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita pindah ke toko yang lain aja seperti itu. Nah, apa sudah cukup jelas? Jelas Kak, makasih. Ya, mungkin ke selanjutnya Arini sama Rinda. Mohon izin Bang, ya? Untuk yang di kolom chat, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Kak Dewi Yasin. Dewi Yasin. Mungkin bisa saya bacakan ya pertanyaan di chat. Sudah beberapa kasus yang terungkap bahwa itu merupakan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Apakah ada situs resmi untuk mengecek marketplace atau seller yang terbukti tipu-tipu? Silakan Bang Iza untuk langsung dijawab. Untuk kasus-kasus ini, marketplace atau apa, itu biasanya ada, untuk khas khusus marketplace itu ya, ada yang namanya itu laporkan penjual. Itu biasanya langsung di-down sama pihak marketplace-nya. Kemudian untuk mengecek marketplace atau seller yang terbukti tipu-tipu, itu biasanya sudah terlihat dari ciri-cirinya. Yang pertama itu nggak jelas, kemudian ratingnya juga jelek, dan penjualannya juga nggak tinggi, seperti itu. Dan untuk mengecek lagi, kita bisa ngecek rekening yang terbukti memang pernah melakukan penipuan yang dilaporkan. Coba kita lihat di sini ya, cek rekening penipuan. Nah, coba aku share screen. Bentar. Nah, ini. Kita misalnya bisa cek ya, sebelum kita transfer, mencurigakan atau apa. Nah, kita bisa cek rekening di sini.
Nah, di website cekrekening.id/home. Nah, ini kan ada menu nih. Periksa rekening, daftarkan rekening, terus laporkan rekening. Nah, ketika kita akan melakukan transaksi ke rekening, kita bisa cek di sini, cek sekarang. Terus ketika kita terkena tipu, kita ingin melaporkan rekening itu pernah melakukan penipuan, kita bisa laporkan di sini. Nah, ini kan ada bank, ada e-wallet. Nah, nomor virtual akun, nama virtual akun, dan lain-lainnya. Sudah. Apakah sudah jelas untuk Saudari Dewi Yasin? Oke, mungkin aja sedikit tambahan ya. Ada sedikit tambahan untuk pelaporan penipuan itu bisa dilaporkan di sini. Nah, saya bukakan, saya tulis di kolom chat aja ya. Bisa lapor di lapor.go.id. Nah, dari Kementerian Pan-RB. Udah ada berapa pertanyaan nih? Mohon izin Bang Iza, ini masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab dari Kak Hanifah dan satu lagi ada dari Kak Arini. Hanifah. Ya. Yang pertama untuk Kak Hanifah, mungkin bisa saya bacakan ya Bang? Ya. Dari Kak Hanifah, pertanyaannya adalah, 1. Bagaimana pandangan Abang mengenai kebijakan yang diberikan oleh Bea Cukai kepada masyarakat jika ada masyarakat yang mengalami penipuan atas nama Bea Cukai? Dan yang kedua adalah, hukum atau undang-undang apa yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan pelaku penipuan tersebut? Silakan untuk langsung dijawab, Bang Iza. Bagaimana pandangan saya? Kebijakan yang diberikan oleh Bea Cukai kepada masyarakat jika ada masyarakat yang mengalami penipuan atas nama Bea Cukai. Nah, kebijakan dari Bea Cukai sendiri salah satunya adalah yang sedang kita laksanakan pada pagi ini, yaitu melaksanakan sosialisasi tentang custom fraud counseling atau penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Nah, selain kami melakukan sosialisasi via webinar seperti ini, juga melakukan pembuatan iklan layanan masyarakat, kemudian sosialisasi di media sosial seperti TikTok, kemudian Instagram, dan juga Facebook dan YouTube seperti itu. Dan untuk membantu masyarakat, kami dari Bea Cukai sendiri itu menyediakan layanan call center yang siap sedia untuk membantu masyarakat di 1.525. Dan ketika datang ke kantor sendiri, kami dari Bea Cukai pun siap membantu untuk pelaporannya ke pihak yang berwajib, karena itu merupakan wilayah dari kepolisian. Nah, hukum atau undang-undang apa yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan pelaku penipuan tersebut? Jujur untuk dari Bea Cukai sendiri itu untuk saya sendiri belum terlalu paham ya tentang undang-undang penipuan ini. Mungkin bisa yang lebih paham ketika kita melaporkan ke pihak kepolisian. Kan saya tadi mengatakan bahwa ketika kita sudah terlanjur menjadi korban, yang pertama kita lakukan adalah ke pihak kepolisian, atau sebelumnya misal kita ingin meyakinkan, kita datang ke Bea Cukai untuk cek emang benar-benar ini penipuan atau enggak, atau ini emang benar ada atau enggak. Setelah yakin emang ada, kita bisa langsung ke kepolisian dan melakukan pelaporan di situ. Nanti di situ juga akan dijelaskan secara rinci bagaimana step by step untuk melakukan tindak penipuan tersebut. Mungkin satu lagi kali ya. Ada satu lagi Bang dari Kak Arini. Mungkin bisa open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Samarinda. Mohon maaf sebelumnya Kak, saya belum bisa on cam karena kendala.
Jadi saya mau bertanya, kalau misalkan ini kan tadi sudah dijelaskan masalah penipuan-penipuannya, cara-caranya untuk kita supaya nggak tertipu gimana. Nah, sekarang saya bertanya kalau misalkan ada oknum dari petugas yang justru malah membantu masuknya barang-barang ilegal itu, apakah ada sanksi atau apa yang didapatkan dari mungkin dari kantornya atau dari pokoknya sanksi yang didapatkan jika ada oknum atau petugas yang membantu hal itu. Terus cara atau upaya dari petugas sendiri untuk mengurangi masuknya barang-barang ilegal sendiri, terutamanya di Indonesia itu seperti apa gitu Kak? Kayak gitu aja mungkin. Terima kasih untuk Kak hari ini. Saya jawab dari yang pertama ya. Bagaimana jika ada oknum yang memang membantu dalam melancarkan masuknya barang-barang ilegal. Nah, di dalam Direktorat Jenderal Bea Cukai sendiri itu ada bagian yang namanya itu kepatuhan internal. Nah, dari KI, kepatuhan internal itu tugasnya adalah memantau para pegawai, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk benar-benar melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada seperti itu. Dan jika ada tindakan atau perilaku dari oknum bea cukai yang tidak sesuai dengan etika bea cukai, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam bea cukai, maka akan ditindak dan diambil oleh bagian kepatuhan internal. Adapun sanksinya itu tergantung dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Jadi ada tingkatan levelnya. Saya ambil contoh kecil aja ya. Kalau misalnya kita dari bea cukai sendiri itu ketika kita datang terlambat akan gaji seperti itu. Kemudian ketika kita ada pelanggaran disiplin lain, maka ada step-stepnya seperti teguran pertama, teguran kedua, kemudian sampai bahkan sanksi yang sangat berat itu pemberhentian secara tidak hormat, dipecat. Dan kalau misalnya itu masuk ke tindak pidana yang memang ada hukuman penjaranya, bisa dipenjarakan seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah, tadi apa yang kedua saya lupa, Kak. Hari ini apa ada yang kedua ya, Rin? Kak ini apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya sudah Kak, terima kasih ya Kak. Sekian, tidak ada lagi yang menjawab. Jadi mungkin dari Bapak Adi Pramono ada tambahan atau gimana Pak? Halo, ya. Saya mau menanggapi ini ya, nambahin sedikit yang dari pertanyaan dari Ibu atau Mbak Hanifah yang di Balikpapan. Ya memang banyak ya kita dengar itu berita atau informasi penipuan mengatasnamakan bea cukai. Tentunya kami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat prihatin atas penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum nggak jelas itu. Cuma untuk menjangkau atau melindungi masyarakat agar tidak terkena penipuan tersebut, hal-hal seperti inilah yang kami lakukan, melakukan sosialisasi terkait penipuan mengatasnamakan bea cukai. Cuman kami bisa menyarankan bahwa apabila sudah ada korban, sudah ada uang ada tanda bukti atau ada barang bukti, ada tanda bukti yang bisa dijerat ke pasal pidana, itu bisa dipidanakan. Bukan saja laporan kepolisian terhadap penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nggak apa-apa, itu nanti diproses oleh polisi, bahkan jangkauannya akan lebih luas ke bank, si bank penerimanya pun akan diblokir seperti yang tadi Mas Iza sampaikan ya. Karena kalau ini maksud saya kalau sudah terjadi tindak pidana penipuannya, itu kan bisa dijerat tergantung nanti kasusnya seperti apa, apakah bisa dimasukkan dalam undang-undang ITE atau hanya ke KUHP penipuan itu, ke kitab undang-undang pidana. Cuman untuk mencegah agar tidak terjadi penipuan itu, Bea Cukai itu sudah membuat laporan pengaduan ataupun konfirmasi terkait, tapi hanya terkait barang impor ya. Jadi mungkin teman-teman ini juga harus membatasi, kalau misalkan belinya melalui market forces yang dalam negeri kita nggak menjangkau, tapi kalau misalkan barang itu adalah barang impor, bisa kita track
apakah itu barang BL-nya atau RW bill-nya itu sudah sampai di mana, benar atau tidak. Nah, itu seperti itu. Itu aja saya menambahkannya, Mas Isa. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya kembalikan kepada MC, silahkan. Terima kasih kepada Bang Iza dan Pak Adi atas jawaban yang luar biasa kepada teman-teman. Setelah apa yang disampaikan tadi dalam menghadapi kasus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, harus kita sikapi dengan bijak dan hati-hati. Jangan sampai kita termakan oleh jebakan yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, kita akan mengumumkan para pemenang kuis dan partisipan yang aktif pada webinar hari ini. Mungkin bisa kita sebutin satu-satu ya, Bang? Ya. Alangkah baiknya teman-teman bisa on cam semua ya, karena setelah saya membacakan pemenang, akan ada sesi foto bersama. Yang pertama, untuk kategori partisipan aktif, selamat kepada Kak Dewi Yasin dan Kak Megawati. Tepuk tangan untuk Kak Dewi dan Kak Megawati. Selamat. Yang kedua, pemenang kuis dan partisipan yang telah bertanya juga kita apresiasi nih Bang dengan pemberian voucher e-money berupa OVO. Selamat kepada Kak Megawati, Kak Arif Triyono, Kak Luciana, Kak Dewi, Kak Hanifah, dan Kak Arini. Terima kasih karena telah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Nah, teman-teman jangan berkecil hati karena kita masih ada hadiah menarik tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi mute. Mohon izin, saya ulang. Untuk teman-teman yang lain masih berkesempatan ya memenangkan hadiah menarik dari kami dengan mengisi kuesioner yang telah kami berikan di dalam kolom. Akan diambil satu orang dengan kuesioner terbaik akan memenangkan hadiah berupa hampers. Dan juga ada lagi peserta yang dengan postingan akan mendapatkan hadiah dari kami dengan tag Bea Cukai Samarinda dan hashtag CFC 2022. Izin menambahkan, Ren. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, silakan foto webinar kali ini, terus cantumkan caption semenarik mungkin dan upload di IG story kalian atau di postingan IG kalian dengan tag Bea Cukai Samarinda dan hashtag CFC 2022. Nah, untuk kuesioner saya sarankan untuk mengisinya lebih hati-hati lagi karena di situ ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan jebakannya ya. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Jadi sudah jelas juga ya dijelaskan oleh Bang Iza. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama kepada seluruh peserta diharapkan untuk on kamera. Bagi peserta yang tidak menggunakan virtual background, tidak apa-apa. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Bisa kita mulai ya. Untuk pose yang pertama, bisa mengepalkan tangan seperti ini. Hitungan ketiga akan kami foto ya. 1, 2, 3. Sudah panitia? Sudah difoto ya? Oke, pose yang kedua adalah pose gaya bebas terbaik kalian. Ayo teman-teman bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.
Selamat kepada seluruh peserta yang beruntung, dan dari sini kita bisa belajar bahwa jadilah pemenang di setiap tantangan walau sekecil apapun. Untuk kalian yang mengalami hal serupa seperti penipuan yang mengatasnamakan bea cukai atau informasi, dapat menghubungi call center Bea Cukai di nomor 1500225 atau kantor bea cukai terdekat di kota masing-masing. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement. Ya, mungkin ada beberapa pernyataan dari kami, yaitu dari paparan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan memahami berbagai modus penipuan, ciri-ciri penipuan, serta memahami bagaimana prosedur resmi dalam bea cukai dapat menutup kesempatan para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bang Nafi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Harapan saya dengan adanya sosialisasi ini, selain menghindarkan Anda dari tindak percobaan penipuan yang berkedok bea cukai, juga Anda bisa menyebarkan informasi yang telah didapat dari webinar ini kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga semakin banyak masyarakat yang teredukasi dan terselamatkan dari tindak percobaan penipuan berkedok bea cukai. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyimak presentasi saya hingga selesai, dan juga saya mohon maaf jika dalam presentasi saya ada hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang tidak sesuai, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari seluruh peserta. Cari jarum di dalam jerami, penjahit sulam kain motif. Cukup sekian, semoga dapat kesan positif. Sampai jumpa di event Bea Cukai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Mantap, Arin. Bisa berikan Bea Cukai untuk negeri Eka. Ada yang mau konsul. Semangat kerjanya, Kak. Dari sebuah citra diri menjadi satu tali, satu sama lain berbeda filosofi, tapi ada kesamaan visi dan misi. Kabar.